Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apadi dari program studi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang inflasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi teknik. Sebelumnya yang sudah mengerti tentang inflasi, apa itu inflasi? Saya akan menjelaskan dikit tentang inflasi. Mari kita lihat pada gambarnya. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kebalikan dari inflasi yaitu deflasi. Deflasi yakni penurunan harga atau barang yang dilakukan secara terus-menerus. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, inflasi yaitu kemerosotan nilai uang kertas dan banyaknya atau cepatnya beredar uang kertas sehingga menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Perhitungan inflasi biasanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, yaitu kenaikan harga dari suatu barang jasa tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan barang itu melibatkan kenaikan harga yang lainnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadi inflasi. Apa itu penyebabnya? Ada beberapa faktor biasanya mempengaruhi. Secara umum penyebab inflasi yaitu terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Secara rincinya berikut bisa dilihat. Ke-1 yaitu meningkatnya permintaan, kedua meningkatnya biaya produksi, ketiga tingginya peredaran uang. Nah, untuk kita bahas satu persatu. Satu yaitu meningkatnya permintaan. Inflasi ini biasanya disebabkan karena permintaan terhadap jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan jenis barang atau jasa tertentu secara seluruh. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, di antara meningkat pembelanjaan pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang atau jasa yang dilakukan. Untuk kedua itu meningkatnya biaya produksi. Nah, inflasi terjadi karena biaya produksi biasanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Harga misalnya bahan bakar naik dan buruh upah dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi ini terjadi karena uang beredar di masyarakat lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Nah, ketika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar meningkat 2 kali lipat, maka terjadi kenaikan hingga 100%. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis inflasi. Saya mencantumkan 2 jenis inflasi, yaitu yang pertama inflasi berdasarkan ekonomi dan yang kedua inflasi berdasarkan sumbernya. Untuk inflasi berdasarkan ekonomi yaitu ada 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan itu inflasi yang mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikannya harga barang atau jasa umum di bawah 10% per tahun. Dan untuk inflasi sedang yaitu dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Nah, inflasi ini biasanya sekitar kenaikan 10% hingga 30% per tahun. Dan yang ketiga yaitu inflasi berat. Jenis ini inflasi melibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih menyimpan barang atau jasa untuk menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Nah, kenaikan inflasi ini tahun besarannya bisa sampai 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir yaitu inflasi berat. Nah, jenis inflasi berat ini sangat mengacaukan perekonomian negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada biasanya di sekitaran 100% per tahun. Nah, untuk selanjutnya inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu ada 2. Yang pertama, inflasi berasal dari domestik, dan yang kedua inflasi berasal dari luar negeri. Untuk yang inflasi berasal dari domestik yaitu penyebabnya dari meningkatnya peredaran uang di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, misalkan kenaikan harga barang dan jasa, permintaan masyarakat yang tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu inflasi berasal dari luar negeri. Nah, ini biasanya penyebabnya karena adanya kenaikan
barang dari negara asalnya, sehingga menyebabkan kenaikan di suatu negara tersebut. Untuk selanjutnya itu dampak terhadap perekonomian. Nah, bagaimana sih inflasi ini berdampak pada perekonomian kita atau perekonomian masyarakat? Nah, yang pertama, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit belanja, padahal motor penggerak perekonomian Indonesia masih ditopang dikonsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan nasional akan bergerak lambat, bahkan lebih rendah. Nah, yang kedua itu inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan yang kecil, tapi pengeluaran atau pembelanjaan membengkak lantaran kenaikan harga atau barang jasa menjadi kebutuhan utama. Yang ketiga yaitu inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah bangsa. Nah, akibat inflasi biasanya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun, akhirnya devisa jadi berkurang. Dan yang keempat yaitu inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebab bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi, apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi tiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim, bahkan nyaris tak terasa. Yang terakhir yaitu inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk selanjutnya yaitu tentang rumus inflasi. Gimana sih rumusnya? Saya akan menjelaskan dikit di sini. Rumusnya yaitu ln sama dengan IHK N dikurangi IHK N kurangi 1 dibagi IHK N kurangi 1 dikali 100%. Nah, ln di sini inflasi dan IHK N di sini yaitu indeks harga konsumen tahun dasar, yaitu tahun awal pertama, biasanya nilainya 100. Nah, IHK N-1 ini yaitu indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Bisa dilihat saja rumusnya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja mungkin. Saya punya contoh soal, bisa dilihat. Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Februari 2015 indeks harga konsumen sebesar 107,22, sedangkan pada bulan Maret 2015 IHK adalah sebesar 114,90. Nah, berapakah laju inflasi pada bulan Maret 2015? Nah, penyelesaiannya bisa dilihat ln IHK N dikurangi IHK N-1 dikali 100% dibagi IHK N kurangi 1. Nah, langsung kita substitusi ya. IHK-nya itu kita 114,90 dikurangi 107,22 dibagi 107,22 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 7,16. Sekian dari saya untuk materinya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.